Ini anu denger nggak ya? Kayaknya Dengar, Bu. ininya kok Dengar, Bu. rada Dengar Bu, dengar. denger nggak Dengar. suara Kedengeran, saya? Bu, kedengeran. Dengar. Ah, Kedengaran, Bu. halo, Ya, Ya. oke, Dengar, kedengaran Bu, kedengar. jelas. dengar? Oke. Ya. Bentar ya. Oh, saya share dulu ininya aja. Renstra saja, bentar. Jadi target proposal untuk mahasiswa yang mengikuti kompetisi secara nasional itu kita ditargetkan sekitar 98 proposal. 98 proposal masuk, sehingga kalau untuk semester depan ini jumlah mahasiswa kita reguler sekitar 400, nggak sampai 400 lah, 360. Kemudian yang kelas paralel itu sekitar 100, maka kalau dibagi 5, itu kira-kira akan memperoleh sekitar 99 proposal. Nah, untuk KWU dasar, karena luarannya wajib adalah proposal kewirausahaan untuk KBMI, KIBM, maupun KMI, yang bentuknya sudah menjadi suatu prototipe sehingga dilakukan komersialisasi di KWU lanjut, maka di sini perlu penyamaan persepsi untuk semua dosen KWU agar mahasiswanya itu semua menghasilkan prototipe. Nah, kemudian ini brainstorming perkuliahan. Kita masih menggunakan Zoom meeting dengan 11 room yang di break room ya, roomnya dibagi menjadi 11, dosen kita ada 11 ya. Tetapi akun LearnWise-nya hanya ada 3, sehingga di 3 itu hanya bisa membuka 2, masing-masing membuka 2, sehingga menjadi 6. Artinya di dalam sistem perkuliahan nantinya itu di pertama perkuliahan 30 menit itu penjelasan dari Bu Muti sebagai pemegang license ya. Bu Muti masuk 30 menit, kemudian penjelasan terpusat, kemudian 70 menit berikutnya itu aktivitas kelas yang dipandu oleh dosen pengampu. Jadi kelas dari KWU itu nanti akan bersamaan, kemudian roomnya dibagi menjadi 11 room, dan dosen akan masuk ke room masing-masing. Nah, mahasiswa itu telah diacak sehingga campuran antar prodi, sehingga mereka akan bisa melakukan inovasi itu akan lebih heterogen untuk bisa menghasilkan target prototipe yang nantinya targetnya adalah 29 April mengikuti IT Prototyping Expo supaya masuk ke kompetisi Expo. Nah, di situ itu hadiahnya cukup besar, sekitar 200 jutaan untuk 10 pemenang. Tetapi proposal itu bisa masuk berapa, nanti kita akan salurkan ke pendanaan yang lain. Nah, kemudian yang menang itu 10 Juni akan masuk ke Pajang prototyping di prototyping expo-nya melalui online ya, virtual expo. Nah, itu sebagai UAS ya, UAS atau final assessment dari mata kuliah kewirausahaan.
Jadi mata kuliah kewirausahaan itu tidak dituntut untuk mengadakan ujian tertulis. Ujiannya adalah lisan atau produk yang dihasilkan oleh mereka. Ini akun virtual untuk LearnWise-nya sudah dibagi dalam 11 kelas. Di sini karena hanya 3 akun yang bisa membuka, maka ini nanti teknisnya Rama akan mengatur jam-jamnya gimana, apakah itu bersamaan atau berurutan jamnya. Nah, dari pesan dari LearnWise itu pada saat UAS semua hasil perkuliahan itu diresum atau dikumpulkan dalam bentuk PPT, PPT bisnis pitching atau presentasi bisnis oleh kelompok mahasiswa tersebut, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 dan akan diinput pada Global Wadhwani Foundation platform untuk dinilai bersama dengan negara-negara lain yang menggunakan platform yang sama. Ya. Platform yang potensial itu nanti akan berpotensi untuk diundang pitching dan dibantu global branding dan networking oleh Wadhwani Foundation. Nah, sehingga ini juga akan menguntungkan bagi kita tidak harus membayar platformnya, tetapi kita bisa branding ke beberapa negara yang menggunakan platform yang sama. Nah, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan itu diperbolehkan mengambil bagian menjadi tim founder jika platform berhasil dikomersialisasikan. Jadi nanti Bapak Ibu supaya mengumpulkan, misalkan setiap kelas itu mempunyai satu topik ide besar yang nantinya bisa dikreativitaskan oleh kelompok mahasiswa di bawah bimbingan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini perlu diskusi antar dosen supaya nanti kelas, misalkan kelas arsitektur, itu kira-kira topik besarnya apa yang kita bisa keluarkan menjadi satu prototipe yang nantinya bisa mendunia atau bisa menjadikan branding dari IT ini. Nah, reward-nya untuk mahasiswa yang mengupload mengupload PPT itu ada WordPress website for winning PRV atau RV, kemudian ada sertifikat, ada Amazon kredit ya yang memiliki skor 4. Subjeknya adalah apa ini? Continuation. Kemudian ada global branding melalui websitenya Wadhwani Foundation. Nah, untuk pertemuan 1, nanti Bapak Ibu menyiapkan topik besar apa yang kira-kira akan dijadikan branding kelas tersebut. Jadi nanti kami akan usahakan dari setiap kelas itu untuk saling berkompetisi, kemudian kita akan mengusahakan adanya penghargaan untuk dosen, inovasi dosen dari kewirausahaan. Nah, mulai dari self discovery di sini nanti masing kelas tadi Bapak Ibu membuat topik besar, misalkan kelas saya untuk membuat ide tentang bagaimana membantu mengurangi dampak terhadap COVID-19, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dari berbagai sisi. Misalkan prodi elektro gitu ya. Elektro membuat kontrol untuk bagaimana membuat ruangan itu selalu steril. Nah, itu dengan katakanlah menggunakan sterilization liquid gitu. Kemudian dikontrol, ada kontrolnya sehingga ruangan itu secara kontinu itu kalau tidak ada orang selalu dia akan membuat uap di ruangan tersebut untuk membunuh virus, misalkan seperti itu.
Nah, itu bisa kita lakukan branding, bagaimana apakah sudah ada yang melakukan itu, apakah sudah ada yang mengkomersialisasikan itu, oh katakanlah ada. Tetapi apa novelty-nya kalau kita membuat hal yang sama? Nah, itu perlu dicari, perlu diberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mereka itu bisa kreatif melihat produk-produk yang sudah ada, sudah dibuat, dan sudah dikomersialisasikan. Kita harus punya nilai plus dari produk-produk tersebut sehingga ada nilai komersial di situ. Nah, sebagai contoh ini adalah bagaimana mencari suatu pola untuk membuat suatu ide, yang bisa dikomersialisasikan. Ada mulai dari kesukaannya itu apa, atau passionnya itu apa. Misalkan ada orang yang senangnya memang Pokemon gitu. Nah ini contohnya Satoshi Tajiri, ini dia suka dengan Pokemon, ya. Ini Pokemon. Nah, sehingga dia membuat suatu produk-produk yang cirinya itu adalah binatang-binatang kecil. Contoh lain adalah Disney. Disney itu membuat branding. Kalau Walt Disney itu mesti duck. Ada apa? Gambar seperti itu gitu. Seperti Disney ada Mickey, ada Minnie gitu ya. Yang semua tentang Mickey dan Minnie. Tetapi ada juga yang suka dengan hewan anjing, kucing, ya. Itu semua bisa dijadikan suatu ide yang sangat menarik. Tetapi ide yang bagaimana itu yang perlu dicari. Ide yang membedakan antara apa yang sudah ada dengan yang terbaru. Sebagai contoh, ini untuk pengembangan ide adalah ada anak SD di satu kota kecil di Eropa. Dia itu diminta oleh orang tuanya untuk menyapu lantai. Kemudian dia menyapu lantai, tetapi kotorannya itu selalu ketinggalan, selalu tertinggal di belakangnya, sehingga dia akan kembali lagi bolak-balik nyapu. Nah, terus dia berpikir bagaimana caranya supaya kotoran ini tidak kembali lagi. Sapunya sama dia dipotong miring, ya dipotong miring. Kemudian dipakai untuk nyapu. Ternyata ini lebih baik gitu. Kemudian orang tuanya, oh bagus juga ini menghargai satu ide walaupun kecil itu dihargai. Kemudian dipatenkanlah ide sapu tadi. Sehingga sampai sekarang itu si anak kecil ini sudah memiliki royalti yang cukup besar dari pemotongan sapu yang tadinya lurus menjadi miring tadi. Ya, itu salah satu contoh ide-ide kreatif yang bisa dikembangkan oleh dipancing oleh Bapak Ibu terhadap mahasiswa kita. Jadi kita tidak usah mendikte mereka, tetapi kita kasih waktu yang padat sehingga mereka mengerjakan itu sesuai dengan target-target tersebut. Nah, flow itu dimulai dari kecintaan dan passion. Nah, contoh kecintaan itu sebagai contoh begini. Anak saya itu dulu waktu kecil suka beli komik, gitu ya. Komik anak-anak yang komik Jepang itu dia sampai punya perpustakaan sendiri. Nah, waktu SD, perpustakaan itu dia tiap hari itu membawa buku 5. Nah, otaknya itu udah otak bisnis. Dari buku yang dibawa ke sekolah tadi, itu teman-temannya kan pinjem. Kalau pinjem kamu bayar 1.000 gitu. Terus lama-lama kan makin banyak yang pengen baca koleksinya dia.
uang dia banyak waktu SD. Nah, suatu saat ketahuan nih sama gurunya. Sama gurunya tidak diapresiasi, tetapi dia malah gini, kalau kamu cari uang di sekolah, itu bukan tugas kamu, tapi tugas orang tua kamu. Jadi nggak boleh, mulai besok kamu nggak boleh bawa buku ke sekolah dan teman-temannya itu meminjam dengan membayar 1.000 gitu. Nah, terus dia nggak akalnya tidak putus sampai di situ. Dia tahu di ujung gang rumah kami itu ada perpustakaan swasta yang dia juga meminjamkan komik-komik. Nah, dia main ke situ, kemudian melihat koleksinya. Dari situ ternyata komik dia itu tidak ada di koleksinya itu. Sehingga dia bawa buku-buku komiknya itu ke tempat peminjaman tadi, dan dia di situ diganti dengan dia boleh membaca dengan gratis. Nah, itu adalah satu ide-ide yang cukup kreatif dari anak kecil. Nah, anak saya itu sekarang tidak mau bekerja di tempat orang. Jadi dia kerja mandiri, pekerjaannya di rumah, pekerjaannya hanya gambar, dan tetapi omsetnya itu sudah kalah kita yang bekerja di IT gitu. Artinya omset dia karena dia membuat branding, kemudian banyak customer-customer dia sampai dia kewalahan, akhirnya dia punya pegawai. Nah, pegawainya ini kalau di bagian bagian desain itu cukup besar gajinya. Nah, di situ, nah pegawainya itu sekarang cukup banyak, termasuk dia mempekerjakan kakaknya sendiri, dibayar dengan cukup mahal gitu. Dia karena kakaknya hukum, dia digaji di atas 15 juta. Nah, dengan yang lain, misalkan dia mempekerjakan anak ITB, bagian IT gitu, itu gajinya udah 30 juta. Artinya, dari kecintaan tadi, itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang perlu kita buka wawasan mahasiswa ini, supaya mereka mau berkreasi, mau berpikir kreatif. Nah, kemudian seperti contoh main musik gitu. Main musik itu sebetulnya kalau dia nggak suka ya disuruh dengerin aja nggak mau. Tapi kalau dia sudah tahu selahnya dan sebagainya, maka dia akan menjadi suatu passion yang nantinya akan membawa dia menjadi entrepreneur gitu. Nah, aktivitas untuk finding your flow itu dimulai dari di sini instruksinya. Jika Anda tertarik pada sesuatu, Anda akan fokus pada itu, dan jika Anda memusatkan perhatian pada apapun, kemungkinan Anda akan menjadi tertarik padanya. Itu filosofi dari Mihaly Csikszentmihalyi, psikolog Hungaria. Nah, kita semua semangat tentang sesuatu atau yang lain, sesuatu yang kita suka lakukan setiap kali kita mendapatkan kesempatan. Kegiatan ini akan membantu Anda mengidentifikasi sebetulnya kemauan kita itu apa. Nah, instruksinya adalah mahasiswa diminta untuk mengisi form ini, bidang minatnya apa, kemudian Anda lupa waktu saat melakukan ini, apa yang kita lakukan. Misalkan main game. Nah, main game itu karena kecanduan, lama-lama dia akan bisa menciptakan game. Nah, gamer itu juga ada nilai ekonominya gitu. Kemudian Anda memiliki bakat, keterampilan yang diperlukan untuk melakukan ini. Apa saja ditulis. Kemudian Anda mengambil inisiatif, Anda tidak perlu didorong untuk melakukan ini, itu perlu ditulis. Kemudian Anda mengambil setiap kesempatan di bidang ini untuk meningkatkan tingkat keahlian Anda. Nah, artinya itu seperti itu bisa dilakukan kalau kita itu tahu apa yang kita mau. Tidak usah disuruh, kalau pelatihan itu memang punya manfaat buat kita, maka kita akan lakukan walaupun tidak dibayari. Itu artinya
minat kita itu di situ. Bahkan jika aktivitasnya menantang, Anda senang menerima tantangan itu. Dan dia mengeluarkan uang, itu tidak akan sayang gitu. Sebentar, saya kok dipanggil Pak Lektor. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke aktivitas berikutnya. Nah, di sini effectuation attempt to describe entrepreneurial through process. Jadi, bagaimana jangkauan untuk menjelaskan proses pikiran ini menjadi satu entrepreneur. Ya. Siapa jangkauan kita? Siapa tahu misalkan kayak Steve Jobs, Bill Gates, itu semua kan sudah pernah baca ya tentang sejarahnya mereka, itu mulai dari apa, mulainya bagaimana sehingga dia bisa menjadi seorang entrepreneur yang cukup disegani di dunia. Itu adalah ini ada 5 tahap ya. Jangkauannya itu siapa, fokus ke jangkauan itu, katakanlah untuk jangkauan anak-anak misalkan, anak-anak balita, katakanlah anak-anak balita itu apa ya yang bisa dipakai dan orang tua itu mudah mengeluarkan uang supaya mereka beli apa yang kita punya gitu. Contohnya adalah bagaimana mengembangkan kreativitas dari anak usia balita dengan mainan. Nah, bagaimana mainan itu mendidik, bukan mainan yang tidak mendidik. Misalkan tembak-tembakan itu menurut saya kurang mendidik ya, kecuali memang dia sudah fokus ke jadi polisi misalkan seperti itu. Nah, itu orang tuanya harus mengarahkan dia supaya tembak-tembakan itu dipakai pada saat apa itu perlu dilakukan. Tetapi untuk belajar anak kecil, mulai dari bagaimana berbicara, mulai dari bagaimana dia bisa menghitung, itu perlu dikembangkan. Kira-kira fokus pada target kita itu siapa yang kita mau bidik gitu di situ. Dan ini peluangnya cukup besar. Jangkauannya itu siapa itu perlu kita lakukan. Kemudian face challenge with common sense. Jadi kita harus men-challenge apa yang ke depan itu akan menjadi booming gitu ya. Kemudian fokus pada doable, kemudian membuat framework untuk membuat decision yang mana kita mau kembangkan sebagai entrepreneur, kemudian membuka mindset dan pendekatan secara praktis. Bagaimana kita melakukan sebagai entrepreneur itu, apa yang kita lakukan di awal. Jadi nantinya pada saat membuat PPT untuk pitching bisnis, itu yang kita lakukan bukan apa itu prototipe itu dari segi teoritis dan sebagainya, tetapi bagaimana ini prototipe bisa disukai orang dan kelebihannya dari yang ada itu apa. Jadi invensinya yang perlu di-brandingkan untuk bisa membuka wawasan mahasiswa atau membuka wawasan penyandang dana untuk bisa tertarik pada produk yang telah dikembangkan tersebut. Nah, ini adalah effectuation principle. Effectuation principle itu ada 5. Nah,
prinsipnya ada bird in hand, affordable loss, lemonade, patchwork quilt, pilot and plan. Apa itu artinya? Ya, mulai dari artinya itu apa? Arti dari suatu apa yang kita mau kembangkan itu, kita mau jangkau itu. Artinya apa? Kita mau membidik yang mana, gitu ya. Pasti mulainya itu dari pasar. Pasar itu akan seperti apa? Kemudian fokus on the downside risk. Jadi fokus pada risiko yang paling jelek. Kalau katakanlah kita mempunyai ide kreatif, mempunyai prototipe yang menurut kita itu sangat menarik, ya, tetapi pasar ternyata tidak terima. Nah, artinya prototipe kita kan jatuh, ya. Prototipe kita itu udah biayanya udah mahal, penelitian kita lakukan sangat besar, sampai ratusan juta. Ternyata tidak ada yang mau pakai. Nah, salahnya di mana ini? Ya, fokus ke risiko. Kemudian leverage contingency. Ya, leverage contingency itu apa ya? Meleverage ya, meleverage untuk bisa apa yang sudah kita buat, prototipe yang sudah kita buat tadi itu ada yang melakukan kontingensi. Nah, tentunya sebuah inovasi itu kita tidak bisa sendiri. Kita harus berpartner. Sebagai contoh, saya punya hasil riset ya. Hasil riset saya itu kalau secara uji di lapangan, pengujian itu sudah bagus. Menurut teori. Ya, menurut teori hasil riset saya itu sudah bagus. Kami menghabiskan dana riset sekitar 600 juta sampai saat ini. Kita sudah bisa menjual kira-kira sekitar 100 kilo. 100 kilo itu nilainya berapa? Per kilo itu dijual 800.000. Berarti kalau kita menjual 100 kilo, ini hanya menghasilkan berapa? 8 juta. Ya, lebih ya. 100 kali 800. 80 juta. Padahal biaya riset itu sekitar 600 juta. Nah, artinya kita nggak bisa sendiri. Wah, ini punya saya ya, punya saya hasil riset saya. Kalau saya kerjakan sendiri, itu saya menghabiskan 600 juta, tapi pemasukan saya hanya 80 juta. Itu sangat rendah sekali, tidak ada ya 10% lebih ya, 12%, hanya 12% dari investasi yang sudah saya keluarkan. Artinya apa? Di sini ada yang salah. Bagaimana kita supaya bisa meningkat dari investasi yang kita keluarkan dengan apa yang dihasilkan. Nah, di sini kita harus, karena kalau sendiri itu kapasitasnya kecil, maka pasti harganya akan tinggi. Tetapi kita harus bekerja sama, berpartner, ya, berpartner dengan investor, dengan industri, dengan supplier, supaya pemasaran kita ini akan lebih besar. Nah, dari mana kita besarnya? Kan nanti kalau udah sama industri, berarti produk kita itu punyanya industri. Betul, memang punya industri. Tetapi kewajiban industri itu akan membayar hasil jerih payah kita tadi, katakanlah saya modalnya 600 juta, itu industrinya katakanlah dia invest 5M, maka 600 per 5M itu berapa persen? Dan itu sebagai penyertaan modal yang nantinya hasil keuntungannya akan dibagi dengan kita.
Kalau kita punya satu industri, katakanlah itu hanya 5%-nya, gitu ya, 5% dari modal yang dia akan keluarkan, maka kita akan mendapat 5% saham dan kita akan tetap dibayar royaltinya. Artinya, tanpa bekerja pun kita akan mempunyai pendapatan dari inovasi yang kita lakukan. Itu sebagai contoh. Jadi kalau Bapak Ibu atau mahasiswa nantinya punya hasil inovasi, jangan sayang diserahkan ke inkubator. Kenapa harus ke inkubator? Karena inkubator ini tugasnya adalah menjembatani antara inovator dengan investor, dengan penyandang dana. Kalau kita punya inovasi tanpa biaya, itu ya udah tinggal prototipe saja, dipajang prototipe tanpa ada nilai ekonominya. Artinya kita juga harus memberi pemahaman bahwa hasil inovasi ini harus kita HKI-kan supaya kita punya hasil tadi, secara ekonomi kita punya. Ya. Kemudian pilot and plan, ya. Kemudian kita saat ini produk saya sudah dalam taraf pilot plan. Pilot plan hanya 1 ton, produksinya 1 ton. Nah, tetapi di dalam 1 ton itu kita komersialisasikan, itu banyak pihak yang tertarik untuk membeli. Sebagai contoh adalah industri kertas. Nah, kalau kita lihat industri kertas itu kebutuhan akan produk saya itu hanya maksimum 5%. Tapi 5% dari jumlah kertas yang diproduksi itu berapa puluh ribu ton. Juga cukup besar. Produk yang kita hasilkan kalau kita produksi katakanlah 40 ton per hari, 40 ton per hari saja, itu hanya dapat memenuhi 0,5 ton dari kebutuhan pabrik kertas di Indonesia. Belum di dunia. Kalau marketingnya bagus, maka kemungkinan seluruh dunia industri kertas yang mempunyai link dengan industri kertas di katakanlah Ciwi Kimia itu akan dapat kita jadikan sasaran pemasaran dari produk kita. Nah, ini adalah effectuation dari prinsip. Ya. Aktivitas kedua. Aktivitas kedua itu adalah aktivitas mengambil persediaan sumber daya wirausaha Anda. Nah, untuk mengerjakan ini, maka mahasiswa itu diberikan pemahaman tentang efektuasi contoh cara berpikir yang mencakup seperangkat prinsip pengambilan keputusan yang digunakan oleh pengusaha ahli dalam situasi ketidakpastian. Nah, di sini bagian 1, ada bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 itu Anda akan menerapkan, jadi ini form yang harus diisi, prinsip-prinsip efektuasi pertama, bird in hand, untuk mengambil untuk mengambil persediaan sumber daya wirausaha Anda. Anda mungkin berpikir, tetapi saya mending tidak memulai bisnis sekarang. Katakanlah, sekarang saya masih kuliah. Nah, itu pemikiran yang salah. Anda berarti Anda benar, namun istilah ini akan mengajarkan Anda untuk menyadari kekuatan Anda dan bagaimana menerapkan prinsip ini, dan kemudian Anda dapat menerapkan kapan saja Anda butuhkan. Nah, kalau kita yang sudah
bekerja ini itu pasti paham tentang itu, karena dalam memenuhi salah satu, ini contoh kecil aja ya, memenuhi kebutuhan rumah tangga itu tidak cukup hanya dengan gaji. Kita harus berpikir mesti ngapain, mesti ngapain. Nah, apa yang kita suka itu yang kita kerjakan. Nah, artinya siapa saya? Saya suka apa? Saya suka piknik. Karena saya suka piknik. Saya suka menjelajah ke seluruh dunia. Nah, untuk bisa menjelajah seluruh dunia, apa cukup kita dengan gaji saja? Belum tentu. Cukup sih mungkin, tetapi tidak bisa untuk seluruh keluarga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalkan karena kita suka traveling, maka gimana kalau kita jual beli tiket? Nah, itu kan salah satu apa ya? Salah satu ide yang bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri. Apa yang saya ketahui, nah ini perlu secara jujur. Kemudian apa yang saya tidak ketahui dan siapa yang saya kenal. Ini adalah awal dari word in hand. Jadi saya udah bisa memulai atau belum kalau pada tahap 1. Nah, informasi yang telah Anda isi di atas merangkum sumber daya atau sarana Anda. Ya, sarana Anda. Kemudian kita masuk ke aktivitas kedua. Ambil persediaan sumber daya wirausaha Anda. Identifikasi 3 pengusaha lokal yang membangun bisnis mereka berdasarkan siapa mereka dan kekuatan mereka. Mereka bisa jadi adalah pengusaha yang Anda kenal dan dari negara Anda. Isi tabel di bawah ini untuk mencatat temuan Anda. Anda memiliki 20 menit untuk mengeluarkan kegiatan ini, untuk mengisi kegiatan ini. 3 pengusaha saja, kemudian nama usahanya apa, bagaimana mereka memanfaatkan prinsip bird in hand, itu perlu ditulis di sini. Ya, tentunya harus dengan membaca ya, untuk mengenal pengusaha lokal di sini, katakanlah di Tangerang Selatan, siapa? Sinarmas misalkan. Oh, Sinarmas, nama usahanya Sinarmas. Apakah developer Sinarmas, Sinarmas untuk mall atau apa namanya? Itu yang dikenal. Apakah Sinarmas untuk produksi minyak? Nah, itu semua dirangkum, kemudian dicari datanya, kemudian diisikan di sini. Nah, kemudian masuk ke entrepreneur style, itu mengukur what are you good at, ya. Gimana Anda itu baik, brain-nya itu baik gimana? What can you improve upon? Bagaimana mengimprove, meningkatkan pemikiran ini. Nah, buat kita itu sebagai bos, pertama, apa yang kita akan lakukan? Apakah mau menolong orang? Ataukah mau membuat sesuatu dengan baik? Apakah mau membangun entrepreneur ya? Di sini otak kiri dan otak kanan itu berpikirnya berbeda. Kalau otak kanan itu secara spontan, oh saya mau ini. Subjeknya apa? Imajinatifnya seperti apa? Gambaran besarnya udah langsung, oh saya mau begini, mau begini, mau begini. Tetapi otak kiri itu berpikir garis lurus. Ya, garis lurus. Kalau saya begini nanti bisa begini. Kemudian menyukai struktur yang tertulis dengan rapi, itu otak kiri. Kemudian tujuannya adalah menganalisa
logiknya adalah linier. Nah, itu adalah otak kiri. Maka gabungan antara otak kiri dan otak kanan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, aktivitas 3 itu adalah membuat pertanyaan masing-masing. Ada M1, M2, M3, M4, M5. Ya, 10 pertanyaan masing-masing untuk mengisi hasil kuis gaya kewirausahaan ini. Ya, itu untuk aktivitas 3. Kemudian skor dari aktivitas 3, ya, cara jawabnya ada Q1, Q2, Q3, dan keseluruhan nanti dijumlah. Pertanyaan 1 di sini, not true of me or not that important. Nah, ini di mana letak M1? Kalau kita jawab M1, skornya 1. Ya. Somewhat true of me or somewhat important. Skornya 2. Ya. Ini 10 pertanyaan tadi ya. Q1 sampai Q10. Kemudian dari pertanyaan itu jawabannya adalah 1 sampai 4. Pertanyaan kita tadi di mana letaknya? Kemudian baru ditotal dari 10 itu apakah kita mendapat 10 atau mendapat 20 atau 30 atau 40. Itu cara menjawabnya. Kemudian hasilnya ambil 2 nilai tertinggi. People orientation 1, energized by people, kemudian action orientation, energized by task, kemudian deep skill itu dedicate to one field. Ya, dalam satu itu. M1 itu maker. Prefer process and system over people. Jadi pembuat. Always planning, kemudian planning ke depan, kemudian mengontrol, kemudian goal-nya orientasi pada goal, melihat bekerja secara independen, kemudian planning, eksekusi, sum of small detail. M2 itu merchant. Apply idea to profitable business. A keen observer, spot opportunity, rational and decisive. Kemudian M3, magician. Negative, new territories, stay ahead with market, surprising and delighting, ya, brimming with idea, question, think often, goes to your instinct, take a risk. Nah, ini M3, kemudian M4, mobilizer, great catalyst, systemic change, gathering right people. Bring people together, enjoy working in diverse team, feel creating social impact is important. Itu yang M4. Kemudian M5 itu master. Great patient, high quality standard, role model. Perfectionist, in love with learning and deep. Nah, ini 5 itu ada ininya semua, ada nilainya. Ada nilainya, ambil 2 nilai tertinggi. Nah, ini adalah yang materi TOT yang pertama. Mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan, kita koordinasikan aja, kita diskusikan aja kira-kira masing-masing topik besarnya apa. Silakan untuk melakukan diskusi. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya juga di sini hanya memancing supaya masing-masing dosen itu memiliki grand design besar, yang topik besar yang nantinya mahasiswa tidak kesulitan dalam mengembangkan idenya. Oke, silakan. Siapa nih mau membahas? Ya, bisa. Bisa ya Bu Ani?
Halo Bu Gade. Ya, Halo Bu Gade. bagus banget. Konsepnya bagus Itu banget. kok suaranya nggak keluar ya Bu Gade? Oh, keluar ya? Kok nggak keluar? Ada Bu, ada kedengeran. Oh Bu Ani iya. yang kedengeran ya? Oke. Apa saya Kedengeran, kerain dulu? Apa saya atur Jadi, lagi? Hah? Udah Bu, kedengeran Bu. udah. Really? Udah. Udah kedengeran. Gini Bu Ani, konsepnya bagus banget. Tapi kadang-kadang saya confused dengan fasilitas yang kita punya. Ya. Paham ya? Paham. Paham. Iya Bu. Big, huge yang kalau bicara masalah konsep dari fasilitas kita dan mahasiswa dengan mudahnya itu loh yang untuk dia, soalnya kreativitas itu tanpa fasilitas, bukan saya nuntut nggak ini, tapi tetap aja fasilitas itu tetap ada untuk memancing juga gitu. Ya. Fasilitas, jadi misalnya gini, kalau dia ingin membuat desain apa gitu ya, toolnya ada harusnya. Toolnya ada gitu. Kayak dia mau bikin gelas apa tuh ada mesin, dia dari mesin ini ada, terus dia bikin kreativitas lagi gitu. Ya toolnya tuh tetap harus ada gitu. Ya itu. Ya. Bu Ani bisa nangkep lah semuanya besar. Udah. Oke. Oke. Aku jawab satu-satu ya Bu, biar saya nggak lupa. Ya. Oke. Jadi gini, kita punya ide. Ide itu tuangkan dulu di dalam business pitching ya. Ide itu kan baru gambaran kan, gambaran. Ya. Sebagai business pitching, misalkan begini, saya beli sterilisasi. Bu Ani aja deh. Gini. Oke deh. Jadi step-stepnya itu kan bisa kelihatan dari situ. Dari habis kemudian, terus dari. Nah sekarang go implementasinya. Jadi ini Bu, gini, kalau yang saya kerjakan itu adalah begini Bu, saya nggak punya fasilitas. Katakanlah saya nggak punya fasilitas. Yang saya lakukan adalah menggandeng tadi, mengumpulkan orang-orang yang memiliki ide yang sama, kemudian fokus yang sama untuk mengembangkan produk ide saya tadi. Saya itu ya Bu, presentasi ke industri, presentasi ke lembaga litbang, dengan ide saya tadi, mereka mau gabung, sekarang malah banyak yang mau gabung untuk mendanai. Gitu Bu. Artinya, saya nggak punya alat. Alatnya ya sekedar apa yang ada di lab. Saya nggak punya alat. Itu mereka mau mengeluarkan dana. Pertama memang mereka ya nggak percaya ya dengan ide saya, itu wajar. Tetapi saya presentasikan, kamu itu punya bahan baku, tapi kalau nggak kamu apa-apakan, itu cuma jadi kompos, katakanlah gitu ya. Kompos itu harganya berapa? Nggak ada value edit-nya ya? 8.000 sekilo. Nah itu kita gali dari berbagai sumber untuk membuka wawasan mereka supaya mereka itu percaya sama kita, apa yang kita presentasikan gitu loh. Apa yang kita presentasikan. Sehingga ada juga begini, oh ini saya sama hasilnya, tapi punya ibu kok lebih jelek. Punya saya tuh lebih putih loh. Gitu. Oke, coba kamu bikin skala lebih besar, apakah hasilnya sama? Akhirnya mereka bikin hasil dari ini punya saya, ini mereka bikin dari bahan baku yang sama, prosedurnya sama, hasilnya beda. Nah, itulah pengembangan. Artinya prototipe itu belum tentu langsung bisa dijual, Bu. Gitu loh. Jadi, ya kita harus mempertemukan dengan orang-orang yang punya visi yang sama untuk bisa menjadikan prototipe itu menjadi suatu yang komersil. Bu Gade kan juga begitu. Bu Gade katakanlah punya produk nih, produk baju. Kan nggak semua orang juga suka apa yang Ibu sudah buat kan? Iya, tapi kita harus target punya pasar tertentu ya memang. Justru itu tadi saya bilang fokus pada scope
apa dan Ya, siapa kalau dalam yang akan ilmu marketing itu ada niche market namanya. ya siapa yang nantinya akan kita sasar. Katakanlah tadi contoh adalah Target pasarnya siapa? kalau balita, target pasar balita. Oh, balita itu anak saya ya. Wah, ini balita itu pasarnya besar karena dia punya anak kecil. Lingkungan dia anak kecil. Terus dia bikin baju. Di mana? Di Aeon katakanlah harganya itu 100.000 paling murah. Dia bikin 75.000. Itu pasarnya seluruh Indonesia, Bu, beli semua. Iya. Sebagai contoh itulah, itu Ya, udah kalau skala industri masih bisa. ya. Itu yang kita mengarahkan ke skala industri itu loh. Ya itu tadi, mempertemukan dengan investor, mempertemukan dengan industri. Artinya mahasiswa itu harus memiliki tadi targetnya kan hanya PPT pitching, PPT bisnis pitching. Itu yang kita target. Dari mahasiswa itu membuat kreativitas, membuat film, bisnis pitching yang bagus sehingga orang itu tertarik untuk bisa mendanai. Wah, ini idemu bagus. Ayo kita danai. Dia ngembangin, membuktikan bahwa prototipenya itu sudah layak dikomersialisasikan, kemudian masuklah ke industri. Jangan lupa di HKI-kan gitu. Merek atau desain gitu. Itu bisa dibuat HKI-nya gitu. Begitu, Bu. Kalau gitu HKI-nya kita harus kasih akses dong buat mereka. Kalau mereka aksesnya Ibu kalau lewat kita akan gratis. Ya, biayanya akan dibiayai oleh institusi karena paten itu adalah paten institusi. Ibu dibayar royaltinya enggak kurang. Kan kurang enak apa? Iya kan? Ya. Oke. Apalagi? Ya, tinggal implementasinya aja ntar kita coba ya. Itu maksud saya, ini kita kan diskusi antar dosen supaya sama. Jadi target di kelas itu, katakanlah Bu Gade punya 35 mahasiswa, itu targetnya adalah 10 prototipe. Oh. Gitu. 10 prototipe yang Ibu nanti akan akan trigger apa nih? Triggernya. Jadi mulai maksudnya gini, kalau bisa prototipe itu kita publikasikan juga gitu. Nah, ini kan dalam rangka publikasi, pasti dipublikasi nanti. Nah, itu lewat mana nanti? Kan kita mau ngadakan kompetisi nasional untuk pameran virtual selama 6 bulan. Nah, kita kerjasama kira-kira yang diundang bukannya hanya universitas, orang-orang tidak hanya universitas, kita bekerja sama dengan PII, kita bekerja sama dengan Ristek BRIN, kita bekerja sama dengan inkubator lain untuk mempromosikan itu. Begitu, dan yang penting Ristek BRIN itu ya paling enggak kita minta ke Ristek BRIN yang paling tahu lah ya, yang bisa punya investor yang link ke investor yang kira-kira bisa ngelihat ada kemungkinan ini menjadi produk, ya, istilahnya produk yang sebetulnya udah ada hibah-hibahnya yang bisa kita masukkan. Artinya kalau katakanlah kelas Bu Gade dengan 10 prototipe itu kita masukkan ke KBMI, itu berapa yang diterima. Itu adalah peran dosen. Nah, sehingga ya itu peran dosen ya. Peran dosen. Dan tapi ini mahasiswa masih dicampur aduk. Harus campur. Jadi nanti itu Bu Gade harus membantu mereka membuat proposal bisnis yang bagus. Kemudian kalau bisa dari 10 itu, katakanlah 5 itu baru ide bisnis, 5-nya sudah dalam bentuk dalam bentuk barang usaha ya. Gitu ya. Dalam bentuk usaha yang memang dia jalanin gitu. Ya apapun dia jalanin. 2 ya, 1 ide. Iya. Belum kelihatan. 1 dia harus kalau bisa udah ada pemasukannya. Katakanlah kalau di kampus gitu ya, dia membuat gambar desain gitu.
gambar desain. Pasarnya siapa? Pasarnya mahasiswa. Desain apa? Katakanlah desain mesin atau desain gambar proses atau desain apapun. Itu kan jadi walaupun kalau anakku di BINUS itu dia waktu kuliah itu bisnisnya adalah membuat PPT coba. PPT itu apa? Membuat PowerPoint. PowerPoint untuk presentasi itu. Nah, di situ terus dibayar berapa kamu? 800.000. Gede loh, 800.000 itu satu PPT. Untuk presentasi satu perusahaan maksudnya? Apa sih? PowerPoint? Bukan presentasi mahasiswa di kampus. Kalau di BINUS kan ditantang untuk bikin film, untuk bikin itu, sehingga dia tarifnya 800.000 gitu. Dan itu ngantri. Walaupun yang siapa itu? Mahasiswa apa siapa? Mahasiswa. Terus yang mahasiswa lain yang bayar? Iya. Oh itu kayak si itu ya. Nah itu apa namanya? Itu kan dalam belajar membentuk jaringan pasar dia. Gitu. Jadi kalau ya cuma semua produk yang bisa udah muter lah cash flow-nya ya. Ya misalkan bikin apa desain kaos gitu. Itu kan ada teknologinya. Apakah dia sablon? Iya sablon, tapi gambarnya itu kan harus desain. Oke. Kalau gambarnya cuma nyontek gitu kan hasilnya juga jelek. Iya kan? Larinya ke desain. Iya kalau teknologi iya, desain itu lebih gampang. Emang semua sih emang semua produk sih pasti arahnya tetap desain. Mau buat cangkir aja. Nah, beda cangkir yang lurus sama ya harus ada desain yang menarik. Kalau bisa nanti Bapak Ibu dosen itu membuka linknya KBMI, kira-kira judul jadi judul yang dibiayai itu apa saja sih? KBMI misalnya, KIBM. Itu judulnya yang membuat reviewer itu melihat judul itu baca. Artinya gini loh, reviewer itu sebetulnya yang dilihat pertama kali judul. Setelah itu latar belakang dari proses tadi itu, oh bagus alurnya dan bagaimana terus bagaimana dia mengelola dananya dan itu yang dilihat oleh dia sehingga kita harus arahkan ke situ untuk mereka bisa menulis dengan baik. Oke, silakan. Masih ada buka deh. Ya. Ini ada buku. Kita ini aja, kita coba aja. Kita kan belum ini. Ya. Jadi kayak apa? Dan itu mandatori ya Bu Gade. Jadi dia tidak akan ada nilainya kalau luarannya itu tidak ada. Itu KWU 1 apa KWU 2 ya? KWU 1. KWU 1. Bedanya sama KWU 2 apa? KWU 2 udah bisnis. Udah tenan, udah jadi tenan kita. Nanti selain oleh dosen dibantu oleh pendamping-pendamping di sini. Itu akan masuk ke pendanaan yang lebih besar di atas 250 juta. Kalau ini masih 12.530 juta yang KWU 1. Oke, ada yang lain. Mudah-mudahan aja mahasiswa kita. Nah, kita yang harus kasih contoh. Bisa kok anak-anak dipaksa itu bisa. Ini memang jadi kita membuat ekosistemnya supaya jalan. Ini satu kelas 35 orang ya? Sekitar 35. Ya Ram ya. Berapa Ram? 33 sampai 35. 33 sampai 30. Oke, paling dikit 33 lah. Satu kelompok. Jadi mereka dibagi berapa kelompok? Satu kelompok berapa? 10. Jadi 10 kelompok, tetapi mereka suruh pilih sendiri. Ya, mereka suruh pilih sendiri supaya dia tidak bubar gitu loh. Kalau kita pilihkan belum tentu mereka cocok. Ya, sesuai dengan denyutnya dia sama chemistry-nya lah ya. Betul. Mereka cari grup sendiri. Tapi kalau nyari grup sendiri kadang-kadang dia satu jurusan. Enggak, kan di ini kita kasih rule-nya. Kan biasanya satu jurusan 3 atau 4 juga isinya. Enggak, harus lintas prodi. Oke, jadi kalau 3 mahasiswa harus berbeda 3 prodi ya? Harus berbeda. 3 prodi ya, mereka harus itu.
Terus mereka harus kita push supaya mereka punya ide yang bisnis apa yang kira-kira dalam produk apa aja ya. Ya, Sampai ya apa aja awal-awal. itu artinya kita mengarahkan yang kalau bisa berbasis teknologi tepat guna sesuai Oke. visinya itu. Ya teknologi tepat guna katakanlah kalau Bu Gadeh itu mesin apa jarum atau apa itu kan bisa juga kalau anak mesin bikin oh jarumnya mesti gini gitu. Nah, itu kan satu temuan, kan tidak harus produk akhirnya, itu rentetan dari satu produk, itu kan kebutuhannya banyak dari berbagai sisi kan. Kayak smoke gitu ya Bu Gadeh, kan ada jarum, ada apa Udah saya tantangin waktu itu Bu Dwita, itu Bu Dwita ini barang mahal dari luar. Oh enggak, jangan beli, kita Enggak, buat. enggak, saya tanya, kira-kira bisa produk nggak? Nyontek aja deh, nggak usah produk ini deh, nyontek aja deh. Iya contek Terus bisa. kata Bu Dwita, ini nggak bisa Bu Gadi, ini presisi banget, ini pabrikan. Jadi bingung kita, bukan handmade ya. Jadi kalau udah bicara pabrikan kita stop, berhenti. Ini presisi ini, udah robot, ya udah ini. Atau kalau enggak ya benangnya, katakanlah Bu Gadeh benangnya impor, menjadi benang lokal. Lokal, celupannya. Nah, celupannya celupannya kan warna-warni macam-macam. Nah, iya. barangnya juga celupan kita pewarna kita kan juga masih belum bagus. Terus kainnya, katakanlah pemilihan kainnya harus dari bahan lokal, misalkan tenunan serat nanas atau batang pisang, serat batang pisang atau apa. Itu juga menjadi satu rayon lah yang paling pantas. Ya, artinya gini loh. Kalau jadi kita nggak usah gitu Bu Ani, jarum aja kita masih import loh. Justru itu, makanya itu bisa harusnya. Jarum jahit loh, jarum ya, harusnya bisa. Itu masih buatan Cina loh. Ya, harusnya bisa. Jadi sudah pabrikan. Pertama begini, katakanlah industri. kita nanti lakukan kerjasama itu di Cibitung kalau nggak salah, itu ada yang presisi untuk bikin logam-logam yang kecil, Bu. Nah, itu kita pertemukan, kita kerjasamakan. Kalau memang itu saya bilang, jadi itu udah masuk ke dunia industri gitu. Ya memang harus udah masuk ke dunia industri gitu. Iya, kita dengan kerjasama, misalkan kebutuhannya prototipe itu apa yang memungkinkan dia akan jadi besar. Misalkan kita kerjasama sama YKK. YKK bisa, dia punya mesin cetak untuk yang kecil-kecil itu bisa dilakukan. Ya kita kerjasama. Itu tujuannya, Bu. Nah, untuk MOU yang kayak gitu-gitu itu kira-kira itu nanti serahkan ke PI2B. Yang bikin surat. Iya. Soalnya gini ya, penelitian aja ya. Kadang-kadang saya hopeless juga ya, penelitian aja ya. Kemarin saya masuk cuman mau tentang COVID kan lagi masalah COVID ya. Saya hanya karena saya memaksakan, maksudnya gini, saya mau lihat rumah sakit ya. Pelayanan rumah sakit yang orang kena COVID gitu ya, yang persahabatan. Mereka pelayanannya seperti apa sih pelayanannya kan? Itu juga masuk salah satu ukuran dari industri ya, industri rumah sakit ya. Itu saya udah kirim surat itu bayar loh, minta datanya aja. Penelitian minta datanya nomor HP sama email loh. Yang udah pasien yang udah pernah tinggal di situ. 2. Jadi kita kadang-kadang bingung. Ini gimana ya? Kita dari akhirnya ya Bu Ani, daripada saya beresin lembaga lain, udahlah lembaga IT aja yang saya penelitian apa sih pemetaannya di IT. Salah satunya ya penelitian tentang COVID mahasiswa ya, tentang kecemasan mahasiswa itu. Itu karena berasalnya. Ibu kembangkan masker misalkan, kan bisa juga mahasiswa suruh bikin masker. Ya, desain masker sih sebanyak-banyaknya bisa itu. Itu masih low teknologi sih sebenarnya masih. Tapi desainnya ya. Nggak, maksudnya gini, kita yang problemnya itu urusan MOU atau kerjasama dengan institusi lain itu loh. Yang harus kita bisa nih Bu Ani. Maksudnya ya harus bisa sebanyak-banyaknya. Nggak, kadang-kadang penelitian biasa aja minta data, dia minta 5 juta loh, 5.300.000.
Pusing kan kita penelitian kita aja baru biayanya 5 juta. Itu dia minta 5.300.000. Itu PON loh. PON lagi. Rumah Sakit Persahabatan loh. Jelas-jelas dia minta. Jelas, clear dia minta. Saya minta data 200 atau 200 kira-kira 200 sampai 300 nomor HP yang pernah tinggal, pasien yang pernah rawat inap. Jadi maksudnya saya mau teliti dengan atribut-atribut yang ditanya ini yang segala macam lah ya. Hanya nomor HP sama email. Saya minta datanya. Dia minta 5.300.000. Pusing nggak? Itu baru satu rumah sakit. Akhirnya. Iya sih kalau. Nah, yang kerjasama dengan lembaga seperti itu yang kadang-kadang kita tuh ya, kalau begitu jangan ke sana. Emang ke sana. Ke industri aja. Nah, sebenarnya enggak itu ya karena itu kan paling dekat istilahnya paling gampang. Maksudnya bukan paling gampang sih ya, paling lagi tren gitu. Kalau industri kan lagi mau diteliti. Lagi pandemi kayak gini nggak ada orang kan hitungannya. Kalau rumah sakit kan ketahuan hiruk pikuk ya, hiruk pikuk. Nah, emang harus masuk ke yang punya power gitu. Iya, ya memang. Belum saya jajakin itu yang punya power. Walaupun saya ada sih, tapi saya belum ituin, itu juga saya nggak tahu juga tuh. Jadi kalau emang hampir sebagian besar, saya juga nggak bisa ngomong gitu ya. Ya emang kita harus punya hubungan baik dengan orang-orang pejabat-pejabat yang punya power gitu supaya kita bisa masuk ke. Ya Bu, gampang nanti aku ada power tuh, Power Ranger. Power Ranger. Aku ada. Jadi di Indonesia tuh dua teman saya di BUMN. Hah? Teman saya di BUMN itu sudah menjanjikan kalau kita punya inovasi-inovasi, proposal dibuat, kita larikan ke sana, dia mau bantu. Oke. Jadi dua kan, power atau money di Indonesia itu. Nah. Money kita nggak punya ya, jadi kita harus punya, harus baik-baik sama segala orang yang di situ. Makanya, ya itu kreativitas dosen juga itu. Betul, memang kita dituntut untuk itu. Nih, hand sanitizer, lucu kan? Bukanya gimana? Tutupnya gimana? Buka. Oh gitu, nggak disemprot. Tapi ini kan digantungin di mana gitu ya, di tas apa kemana gitu kan, kemana-mana kita bawa itu. Ini bisa, nggak harus bikin. Desain itu larinya. Iya, terus misalkan aku ada ini ya, mungkin Rama bisa share ya, yang arsitek Ram. Ada nggak yang pernah aku share di PI2B? Coba share idenya. Yang mana, Bu? Yang sepeda? Bukan sepeda, yang kotak-kotak yang furniture. Ada nggak? Yang di-share adanya yang furniture, Ram. Sorry ya, suara di rumah saya ketok-ketok lagi. Oh, nggak dengeri aku. Oh, nggak dengar. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bentar ya. Ini nih. Nggak bisa ke play. Tapi kita tahu deh siapa aja sih namanya, kok saya ini sih apa? Ramadan. Iya. Mutiara udah, Muhammad Saleh yang mana? Pak Soleh informatika. Ini sekarang ya hibahnya itu banyak kan ke informatika itu banyak banget. Iya. Ya emang arahnya ke sana soalnya sekarang. Digital. Semua kan e-commerce aja pakai digital. Iya. Iya, mau kita apain? Emang disrupt, istilahnya pergeseran. Iya. Mau orang kita nggak boleh ketemu. Oke, ada yang masukan Pak Abi mungkin atau yang lain? Tuh dari tadi soalnya Refranisa bisa kelihatan mukanya nggak? Pingin tahu deh. Arsitek. Belum pernah lagi lihat. Sidang. Hah? Sidang. Oh, lagi sidang. Nggak ada dia? Ada, cuman dia dengerin, cuman sidang. Ulfa mana Ulfa? Itu Ulfa. Nggak ada, nggak kelihatan, kecil. Yang buat
Rida tuh namanya Anuridia Oktasilva. Oh my God. Oh, Bagus. oh ya Allah. Oh, Rida itu namanya. Ya Allah, beda banget namanya. Oh. Coba bikin itu, mungkin Pak Soleh yang ngerti. Bikin platform gini, yang Bu Muti pakai itu loh. Transfer tanpa bayar itu piye? Buka itunya. Pakai Mute-nya. itu. Flip. Pakai Zenith. Flip, Zenius. Flip Pak. Itu awalnya juga itu tuh kecil, Flip itu punyanya UI ya, anak UI. Awalnya itu validasinya tuh hanya teman-teman sekitar. Dia punya customer tuh pertama buka itu cuma 20, sampai sekarang tuh udah jutaan dan sudah terlisensi BI. Itu perkembangannya pesat juga tuh Flip itu. Saya udah hemat 1 juta Bu sejak pakai Flip. Iya, maksudnya apa? Jadi transfer antar bank itu gratis. Oh, enak banget. Pakai itu aplikasi. Jadi dia skemanya tuh sederhana sebenarnya pemikirannya. Jadi dia buka semua bank si Flip itu, BNI, Mandiri dan segala macam. Kalau saya mau transfer ke Bu Anik misalnya atau ke Bu Gadih, saya BNI, Bu Gadih BCA. Saya transfer dulu ke BNI-nya Flip. Nanti BCA-nya Flip nerusin ke Ibu. Jadinya kan nggak kena transfer kan, nggak kena cas kan jadinya. Oh gitu. Bisnis modelnya gitu dia. Terus dia untungnya apa? Ya itu sebentar itu. Kan ada BI itu yang semalam atau seberapa jam itu kan ada nilai uangnya. Oh, nyangsangnya ke BI, bukan? Enggak. Iya, Kan kalau ada- dia revenue streamnya itu dia banyak sih. Pertama dia jualan pulsa di aplikasi itu. Yang kedua dia juga ada transfer prioritas namanya. Jadi kalau ke sesama bank kan biasanya kena cas 6,5 ya. Nah kalau Kalau via sesama Flip bank cuma 2,5. Tapi kita di-charge sama dia bulanan. Masa dia nggak nge-charge gitu? Enggak, free. Enggak. Free. per Semuanya Apa dong yang dia semuanya dapat? itu dari ini, Iklan? dari trafficnya, tractionnya dia. Hah? Dari iklan enggak juga, dia enggak Ada, masuk iklan kok. sorry, nambahin Mutiara, ada uang mengendapnya. Ada uang mengendap di dia dari Ya, kode Berarti unik. cuma berapa menit kan? Dia nyimpen berapa menit? Enggak juga Bu, kayak saya nih, saya misalnya kan Nah, dia ada kode transfer ke unik saya. ya. Misalnya saya transfer ke Ibu, BNI. 100.000 misalnya. Ya. Ada kode unik belakangnya. Jadi misalnya ada 11 1.000 perak. gitu, ada 11 perak. Nah itu terakumulasi, itu enggak saya ambil tuh, ada di saldonya Flip. Nah itu dia muterin uang dari situ, diinvestkan ke mungkin pasar modal, atau mungkin ke ya perusahaan-perusahaan investasi lah. Jadi dana yang mengendap itu Jadi dia yang 2 perak, seperak, 2 perak gitu, yang 3 yang misalnya di ujung-ujungnya itu ya? Iya. Oh Tapi ya. signifikan nggak sih ya? itu kan dikali berapa Tidak, berapa hitung, juta Rit. pengguna Bu? 100 Coba perak hitung, kali Rit. berapa juta pengguna? Kalau dia punya pasien 7 jutaan, terus dia Masuk, Bu, masuk. Iya 11 kali 7 Sekarang juta udah andaikan dia berapa? punya konsumen 77 iya, juta. andaikan dia punya konsumen 1 juta, 11 perak aja udah 11 juta, Bu. Iya. Kalau Bu Muti Dari satu keuntungannya kan transaksi. operasionalnya dia. Padahal kan transaksi sehari bisa banyak. itu nggak banyak pegawainya. Oh iya. Saya. Tapi nggak maintenance dia? Ya Nggak banyak. Programmer Nggak banyak Bu. programmer dia. Paling ganti apa background. Takutnya ada yang nge-hack gitu, bubaran duit orang bubar. Nah itu nggak tahu Pak Soleh kali yang ngerti. Nge-hack gitu. Kalau Ya kan? yang Security-nya loh, karena security-nya transfer itu loh. kan via virtual account. Hah? Via virtual account semuanya terekam. Jadi via kode unik dari bank ke bank. Jadi penjagaan dia juga penjagaannya si bank gitu. Dia hanya sebagai mediator aja. Tapi dia bukan virtual account, Mutiara. Dia akunnya akun biasa, bukan virtual account yang setiap akun keluar. Kodenya beda. Yang membedakan dia hanya di kode unik akhiran transfer aja. Itu Kalau virtual account kayak Tokopedia itu kan nggak bisa dipakai kalau bukan orang lain. Maksudnya itu kan saingan bank juga. Bantu bank malah. Iya kan, saingan banknya mesti masukin duitnya ke bank terus lari ke dia kan hitungannya.
Bang nggak dapat. Ya, grade Tapi itu porsinya untuk Maksudnya gini, 6.500 transfer antar bank. Nah, mestinya kan masuk ke bank. Oh iya. Iya. Ya, itu kan saingan juga dong. 6.500 tiap Iya, tapi transaksi mungkin bank juga lebih banyak kan? Tapi sudah di market share-nya beda, Bu. Market share-nya beda, kecil, nggak terlampau signifikan. Karena kalau di Flip itu kita maksimal bisa transfer, saya nggak tahu sih ya. Kalau nggak salah maksimal 5 juta. At least artinya saat Ibu mau mentransfer 100 juta, itu tetap harus pakai bank. Oh, iya. pokoknya 5 juta ya. transfer di atas 5 juta itu pakai transfer prioritas yang kita harus bayar 2,5 itu, 2.500. Ya, harus ada tambahannya itu. Oke, bisnis oke. model sekarang. Below itu ya untuk levelnya yang untuk bisnis ide bisnis itu tidak hanya produk ya, tapi bisa ke sosial, bisnis sosial seperti pengabdian masyarakat begitu. Misalkan gini, kita mengembangkan kawasan apa itu yang Pak Yus itu Keranggan gitu ya, Keranggan sebagai pariwisata. Nah, di situ itu peran kita sebagai komunitas itu ada, misalkan membuat tanaman apa itu yang PWK itu apa Bu? Tanaman apa itu yang digantung-gantung itu atau vertikal ya? Taman vertikal atau apa? Garden. Vertical garden gitu. Nah, itu katakanlah kita kembangkan itu. Kemudian suatu saat itu booming. Sebagai contoh seperti di Jember, JFest ya, Jember Festival itu. Jember Festival itu kan tadinya untuk membranding kota Jember dengan festival pakaian yang unik-unik itu. Nah, sekarang karena dia publikasinya, brandingnya cukup bagus, maka dia kan setiap tahun mengadakan ini. Sehingga orang yang mendesain program itu yang dicari. Nah, disitulah nilai ekonomi. Jadi konsep pengabdiannya tadi itu dipatenkan, kemudian dari situlah dia menduplikasi di kota-kota lain. Nah, itu adalah entrepreneur untuk socialpreneur. Itu ada nilainya. Katakanlah mereka itu kalau kita dengerin testimoni dari Jember Festival itu, dia membuat festival yang sama di Solo dan Jogja. Itu mereka bayar dengan biayanya sekitar kalau nggak salah 60 sampai 100 juta untuk memulai di awal. Dan itu melibatkan desainer-desainer seluruh dunia maupun seluruh Indonesia diundang semua. Sehingga disitulah negara-negara itu melihat kayak contohnya festival bunga di California itu juga sama seperti Jember Festival idenya. Begitu, kira-kira begitu. Dan itu bisa diduplikasi, katakanlah membuat, kalau kita teknologi itu membuat apa ya, katakanlah paving dari plastik gitu. Seluruh Indonesia itu kan laut. Sampah plastik di laut itu cukup besar, sehingga kita perlu membuat sampah laut itu menjadi sesuatu yang bisa dipakai di daerah itu. Katakanlah kita kembangkan di Anyer gitu untuk sampah lautnya itu dipakai untuk paving gitu, paving untuk trotoar di sepanjang pantai, katakanlah seperti itu. Nah, itu nantinya kalau booming kan bisa dipakai di pantai-pantai yang lain. Kita bisa jual ide tersebut ke pemda-pemda yang mempunyai laut gitu. Itu contoh sociopreneur. Itu kita bisa arahkan, terutama biasanya PWK itu mungkin idenya bisa masuk tuh di situ, supaya mahasiswa kita juga memiliki ide yang menjadi sociopreneur. Gitu. Oke, silakan. Itu kepikir gitu. Silakan kali Bu Muti, ada lagi kalau yang manajemen kira-kira apa gitu yang mungkin manajemen bisa masuk itu. Nanti kerjasama dengan katakan leadernya untuk membuat sistemnya itu manajemen,
kerjasama dengan teknik kimia, kerjasama dengan PWK untuk membuat sosiopreneur itu bisa juga. Ya, intinya sih kalau yang untuk ide ini harus ini sih, ya itu tadi berdasarkan masalah ya. Mungkin nanti yang di pertemuan di siang nanti Rama akan ngejelasin problem solving ya. Jadi kita nyari ide itu berdasarkan masalah. Karena kalau nyari ide berdasarkan masalah, insya Allah pasti laku gitu. Banyak perusahaan-perusahaan besar kayak Traveloka, Gojek, itu kan berawal dari masalah kan. Ya, seperti Lebak itu juga, Lebak itu kan masyarakatnya kecil, tapi dia punya warisan budaya. Nah, apa yang kita bisa jual dari situ? Bukan menggali, tetapi arahnya ke sustainability ya. Bagaimana menggali potensi daerah, tetapi tidak merusak. Itu juga perlu dipikirkan, karena ke depan itu di situ akan ada kota mandiri yang cukup besar, kemudian jaringan transportasinya juga ada, jaringan transportasi dengan kereta, dengan apa ya yang bisa di ini, misalkan mau melihat gunung ada kabel kar atau apa, itu perlu dipikirkan juga oleh kita, karena satu-satunya teknologi di Banten. Iya. Ini sampai jam berapa Bu Muti? Udah habis? 1 sampai jam 12 Bu. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan ya Bu yang tentang evaluasi nanti kegiatan ini. Jadi nanti kita minta form kayak evaluasi ya Bu ya? Iya. Nanti ada lah ya, maksudnya sedikit uang lelah kita ya Bu ya. Untuk setelah evaluasi. Jadi setelah ini gitu ya. Iya. Masing-masing membuat evaluasi untuk materi, kemudian bagaimana membuat materi menjadi lebih baik. Bu Muti sudah mempersiapkan modul-modul yang akan dipakai, tetapi mungkin bisa dikembangkan oleh masing-masing dosen dari platform yang sama, supaya nanti kita memiliki modul yang lebih bagus dan kita akan mintakan pendanaannya untuk modul-modul itu. Ya, jadi timnya ya 11 ini. Terus nanti juga tambahin di akhir juga ini ada, jadi nanti kan kita kan karena sudah masuk ke kerjasama premium dengan Watwani, jadi nanti hasil dari practice venture-nya mahasiswa itu bisa kita kirimkan ke database-nya Watwani Pusat melalui ada aplikasinya. Jadi bagi yang terpilih nanti bisa diikutkan pitching internasional. Jadi kemarin tuh kita sudah rapat sih, timnya itu mahasiswanya banyak ternyata, dan Indonesia itu sedikit ternyata partisipannya dibandingkan negara-negara lain seperti India, Mesir, Afrika, itu ternyata mereka idenya brilian-brilian. Nah jadi kita sih mohon dukungan dari Bapak Ibu semua supaya bisa sama-sama menghasilkan, nggak sia-sia gitu, mata kuliah KWU ini bisa menghasilkan bisnis yang real, nanti juga diikutkan di event-event internasional, ya syukur-syukur bisa menang, dapat pitching gitu, karena ini yang mendanai itu nanti langsung dari ownernya Watwani. Ownernya Watwani ini punya channel bagus ke Silicon Valley gitu. Jadi kita sih berharap ide kita juga nggak kalah bersaing lah dengan negara-negara tetangga gitu. Kemarin juga sempat diliatin tuh ada ide bisnisnya dari negara-negara yang ikut join di networking Watwani Foundation ini. Itu pusatnya itu nanti yang menilai itu dari San Francisco ya kalau nggak salah. Itu ada timnya tersendiri. Jadi kita sih berharap di tahun ini Indonesia tingkat partisipasinya lebih besar lagi. Apalagi kita kan lumayan ya yang pakai platform ini di IT. Kalau misalnya 400 berarti kan kalau dibagi 5 berarti sudah hampir 100 dengan PKP itu kemarin kita hitung-hitung ada 100 tim. Nah kita sih berharap dari 100 itu adalah nyantol paling tidak 1 gitu.
yang ke event internasionalnya gitu, supaya anak-anak juga tertrigger untuk termotivasi untuk bisa bersaing global gitu. Mbak Muti boleh nanya nggak? Iya, boleh Mbak. Ini kan nanti sampai prototyping nih ya untuk KWU. Kan biasanya kan kalau yang KWU dasar kan dulu kan cuma sampai ide bisnis gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, ini prototypingnya itu sampai sejauh mana ya Mbak? Apa memang dia masih boleh untuk jadi prototype masih dalam kajian penelitian atau memang sudah bentuk jadi gitu? Karena kan waktunya cuma 1 semester nih Mbak. Nah, mohon penjelasannya Mbak. Makasih. Oke, kalau untuk yang KWU dasar sebenarnya kalau kita mengikuti platformnya Watwani memang paling tidak prototipenya tidak harus sempurna, paling tidak MVP lah, minimum viable product. Jadi bisa tergambar gitu skema sistemnya itu seperti apa, tapi tidak harus dalam bentuk fisik jadi gitu. Nanti tapi nextnya kan ini kan di semester 2 ya, kita juga masih berpikir ulang kalau untuk sampai jadi, karena anak semester 4, anak semester bawah itu masih belum dapat ilmu yang lebih dari prodinya. Nah, tapi nanti ke depannya insya Allah KWU dasar mau dipindah ke sistem yang lebih tinggi ya Bu ya, semester yang lebih tinggi ya Bu ya. Semester 4-5 untuk dasar 4, untuk lanjut 5. Nah, tapi kalau untuk yang semester ini, khusus untuk semester ini kayaknya MVP nggak masalah Mbak. Tapi kalau untuk next-nya kita berharap prototype memang. Gitu. Oke Mbak, makasih. Siap. Tapi nanti yang dikirimkan ke Watwani Venture ya, namanya Watwani Venture, yang akan dilombakan, bukan lomba sih, bentuknya akan dipitchingkan secara internasional itu hanya gambaran PPT pitching sih. Jadi jadi sebetulnya kalau sampai di sana aja juga nggak masalah ya Mbak ya? nggak masalah. Nggak masalah. Lebih bagus kalau ini memang kita nggak mengharuskan sampai jadi prototype dalam bentuk fisik gitu, enggak. Yang penting scam sistemnya itu terlihat. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang next-nya sih memang kita berharap sampai prototype ya, yang nanti. Yang ini kan sedang perubahan kurikulum ya. Step by step lah nanti kita coba dulu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau saran mungkin? Karena ini balik lagi ya, yang pastinya akan berhadapan langsung dengan mahasiswa pasti Bapak Ibu. Dan berdasarkan pengalaman sebelumnya sih, membimbing satu tim aja itu butuh waktu kita dan komitmen kita yang lumayan besar gitu. Jadi kita sih berharap kita bisa jalan sama-sama. Kalau nanti practice venture-nya ini berjalan pun, nanti ada skema yang bisa Bapak Ibu lihat ya, mungkin entah itu mungkin Bapak Ibu terlibat dalam satu tim sebagai founder, atau nanti bentuknya sharing profit. Itu sih, kita sih berharap ini bisa jadi bisnis unitnya IT gitu, dengan Bapak Ibu ada di dalamnya gitu. Itu sih, mungkin ada lagi yang mau di-share. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita break ya. Nanti lanjut lagi jam 1 tentang problem word solving. Oh iya, untuk akun tadi kayaknya saya sudah dengar, sudah dijabarkan dari Bu Anik. Jadi nanti sistemnya, karena ini Watwani ini harus terlicense yang akunnya, dan yang terlicense cuma ada 3. Jadi Bapak Ibu nanti pakai akun yang 3 ini. Jadi nanti dalam satu kelas bisa ada banyak mahasiswa. Tapi nanti untuk memudahkan, makanya mekanismenya pakai Zoom. Jadi Zoom-nya itu setiap hari Kamis kita nge-Zoom. Mekanismenya 30 menit di awal, mungkin kita dari PI2B akan menjelaskan. Nah, selanjutnya langsung
praktis ya, praktek. Jadi prakteknya pun nanti yang membimbing langsung Bapak Ibu dan akan dibagi ke break room sesuai kelasnya mahasiswanya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti akan di-share lagi untuk mahasiswa Bapak Ibu itu siapa aja supaya nanti bisa lebih intens. Untuk satu tim itu terdiri dari 3 orang. Disarankan kemarin terdiri dari 3 orang. Nah, berarti kan kalau misalnya satu dosen kebagian 33, berarti kan satu dosen aja hire 11 tim. Tapi kalau bisa gini aja Bu Muti, satu kelas itu 10 tim aja. Satu kelas 10 tim. 10 tim, jadi ada yang 4, ada yang 3. Oh iya, 10 boleh. Jadi 3 atau 4 ya range-nya ya. Jadi satu dosen ya range 10 tim berarti. Ya. Oke. Nah, terus untuk next-nya ini sih untuk kedepannya ya, karena KWU Dasar ini juga sedang peninjauan kurikulum dan kami berharap kita yang di sini semua solid dan kita berharap Bapak Ibu juga nantinya punya kesempatan untuk mendapatkan lisensi juga. Jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu pakai akun yang lain. Jadi Bapak Ibu berhak secara penuh punya akun sendiri gitu. Dan menurut kami sih positifnya banyak dengan mengikuti lisensi dan training ini karena kita juga nambah network sih. Jujur networknya Watwani lumayan. Sudah banyak yang mengikuti dan tidak hanya kita aja, dikirain saya juga kan paling negara-negara ASEAN aja gitu. Ternyata kemarin saat pertemuan gitu bahkan dari Mesir, Eropa itu juga ada tergabung di dalamnya gitu. Karena memang ownernya ini jebolan Silicon ya. Dan ini adalah salah satu CSR-nya dia gitu. Gitu sih. Jadi mungkin next-nya kita akan list ya Bapak Ibu supaya bisa ikut training dan kita mohon kesiapannya dari Bapak Ibu untuk bisa ikut training Watwani ini. Itu sih paling. Udah jam 12. Iya. Nanti kita lanjutkan. Silakan Bapak Ibu yang mau istirahat, sholat. Nanti kita ketemu lagi jam 1 ya Bu ya. Iya. Ya nanti